Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang melayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyang. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukaku. Sebab aku teringat akan iman yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lewis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala bangsa. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah karya-karya agung di antara segala bangsa. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Ceritakanlah karya-karya agung di antara segala bangsa. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perutusan dan karya yang telah dimulai oleh Yesus Kristus sampai dengan hari ini, meskipun banyak sekali mengalami tantangan, tetapi ada berbagai macam karya yang bisa berkembang. Perutusan yang diberikan oleh Yesus senantiasa memanggil setiap orang untuk ikut ambil bagian di dalamnya, meskipun perutusan yang dilakukan bukanlah hal yang mudah. Digambarkan setiap pelayan, setiap orang yang diutus menghadapi situasi-situasi kehilangan nyawa, situasi siap untuk ditolak, situasi senantiasa mengandalkan penyertaan Tuhan, dan lain sebagainya. Maka Tuhan Yesus memberikan sabdanya kepada kita semua, supaya kita senantiasa meminta kepada Tuhan yang punya tuayan. Saya merenungkan apa yang disabdakan Yesus ini mengajarkan kepada kita semua, bahwa kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sebagai pekerja-pekerja di kebun anggurnya, sebagai orang-orang yang diutus, bahwa meminta pekerja kepada empunya tuayan kepada Allah bukan hanya soal orang, bukan hanya soal jumlah atau kuantitas, supaya orang mengikuti kegiatan ini, kegiatan itu, dan sebagainya. Tetapi kita diajak untuk pertama-tama meminta iman. Seperti para murid, mereka beberapa kali juga mengatakan, "Tambahkanlah iman kami." Iman inilah yang menjadi dasar, iman inilah yang mengokohkan perutusan bagi para murid. Karena tanpa iman, ketika terjadi kesulitan-kesulitan di dalam medan pelayanan, maka siapapun bisa akan berkecil hati. Tetapi ketika memiliki iman, mereka tidak akan gentar, mereka tidak akan goyah, senantiasa terarah kepada misi perutusan,
yaitu mewartakan kabar baik. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pekerja-pekerja di kebun anggurnya, senantiasa juga memohon kepada Tuhan untuk supaya ditambahkan, bukan hanya soal pekerja-pekerja, pelayan-pelayan, tetapi juga iman kita, supaya di dalam pelayanan dari hari ke hari kita semakin dikuatkan dan diteguhkan, sehingga apa yang kita berikan sungguh-sungguh menjadi kabar baik bagi setiap orang yang kita layani.